Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu membawa perubahan. Al-Quran membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir. Perubahan apa? Perubahan tutur kata. Perubahan apa? Perubahan sopan santun. Al-Quran membawa perubahan. Hal itu disampaikan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Yanbaghi liqari'il Qur'ani an yu'rafa bilaylihi idhan nasu naimun." Orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, di malam hari dia harus berbeda. Di malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Bangun untuk apa? Bukan untuk sekedar pipis. Bangun untuk sholat. Orang yang enggak baca Quran, orang yang enggak belajar Al-Quran, ketika malam mereka tidur lelap. Orang yang baca Al-Quran, orang yang rajin untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membangunkan dia di malam harinya. Membawa perubahan di dalam kehidupannya. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak seingat saya, hafizahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang menemui beliau setelah beliau selesai mengisi pengajian. Orang itu berkata, "Syekh, suratan yang saya hafal dari Al-Quran cuma Al-Ikhlas." Cuma apa? Al-Ikhlas. Dan ini sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. Kalau malam alhamdulillah saya bisa bangun malam, Syekh. Ya kira-kira kalau tahajud ya sekitar 3 jam lah, Syekh. Berapa jam? 3 jam. Kakek-kakek. Apakah sah sholat saya? Seandainya selama 3 jam itu suratan yang saya baca cuma surat Al-Ikhlas saja. Apakah sah tahajud saya kalau selama 3 jam itu saya cuma membaca surat Al-Ikhlas? Tentunya setelah Al-Fatihah. Sah atau tidak? Sah. Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana surat Al-Ikhlas ini bisa membangunkan kakek tersebut. Selama berapa jam? 3 jam. Kulo kali jenengan hafalannya cuma Al-Ikhlas? Alhamdulillah ya.
Ada yang lainnya. Kenapa surat-surat yang lainnya ini tidak bisa membangunkan kita di malam hari? Ini adab atau perubahan yang pertama. Ketika orang-orang lagi pada tidur, maka dia bangun. Wa baina harihi idzan nasu muftirun. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang membacanya di siang hari. Kalau tadi kan di malam hari. Di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa. Al-Quran ini mengajak dia untuk mengurangi makan. Mengajak dia untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Anjuran untuk berpuasa. Tidak menghabiskan waktunya untuk makan. Aneh seandainya ahli Quran itu pikirannya cuma makan. Apa enggak perlu makan? Perlu enggak? Perlu. Tapi jangan sampai pikirannya cuma makan terus. Yang ada di kepalanya cuma kuliner terus. Makan enggak apa-apa, yang enak juga enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada hari yang digunakan untuk berpuasa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang rajin membacanya ketika yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak, maka dia akan menyendiri menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Ketika orang-orang sedang sibuk tertawa, nonton lawak di TV, ya, tertawa mentertawakan kekurangan orang lain, tertawa terbahak-bahak, nonton nonton itu, baca itu, maka ahli Quran dia akan merenungi dosa-dosanya, kemudian dia menangis karena mengingat ternyata dosa-dosanya itu banyak yang sudah menumpuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa biwara'ihi idzan nasu yakhlitun. Yang keempat, ketika orang lain tidak peduli halal haram, ketika orang lain tidak lagi selektif dalam mata pencahariannya, maka ahli Quran dia akan hati-hati sekali dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Ora apa-apa diuntal. Orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan mulai melihat ini pekerjaan halal apa haram. Ini makanan halal apa haram. Cara berdagang seperti ini halal apa haram. Terus dia akan menyeleksi apa yang masuk ke dalam perutnya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya, akan mempengaruhi tutur katanya, akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dia akan berhati-hati sekali untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya. Dan dia tidak terbawa dengan lingkungannya.
Ketika lingkungannya tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka dia tetap istiqomah untuk memperhatikan ini halal, ini haram, yang haram ditinggalkan, yang halal boleh dikonsumsi. Yang keempat. Yang kelima, wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Dan ahli Quran ini ketika orang-orang sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan banyak diam, akan banyak bertafakkur, menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin mendekati tanggal 17 April. April apa? Betul ya? Semakin mendekati tanggal 17 April, banyak orang meningkat hobinya untuk ngompol. Untuk apa? Ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Jadi hobinya ini mulai meningkat untuk ngompol, ngomongin politik. Apa enggak boleh, Ustaz? Bicara politik boleh enggak? Boleh. Yang penting sesuai dengan aturan agama. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Yang penting tidak gampang-gampang menukil sesuatu yang belum jelas. Sekarang yang jadi pertanyaan, di media sosial update status tentang politik ini kira-kira sudah memenuhi aturan agama atau belum? Sudah atau belum? Belum. Asal kopas, share, like, komen. Diperhatikan dong. Ahli Quran ini selektif di dalam menukil berita, di dalam membaca berita. Mana yang betul-betul sudah pasti, mana yang baru perkiraan. Ya Ustadz, gimana kita tahu ini benar tidak benar? Ya kalau belum tahu, belum terlalu yakin ini benar atau tidak, ya nggak usah di-share. Saya tanya, antum dapat berita nih, antum dapat berita tentang kekurangan salah satu paslon misalnya. Antum kalau dicecer ya sama orang lain, ini kamu sumbernya dari mana? Ya cuma kopas, bisa benar bisa salah. Seandainya antum tidak share, karena ragu ini benar atau salah, kira-kira antum akan ditanya di kuburan nggak? Kalau antum tidak share karena antum tidak yakin ini benar apa salah, kira-kira nanti ditanya di kuburan nggak? Enggak. Tapi kalau antum share dan ternyata itu salah dan itu ternyata fitnah, akan dipertanggungjawabkan di kuburan? Iya. Terus milih yang mana? Berspekulasi dengan nasib kita di akhirat? Saya tidak katakan gak perlu kita untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Perlu. Akan tetapi harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus orang yang hobinya apa tadi? Ngompol. Sekali lagi, bicara politik boleh. Saya bilang enggak boleh. Di dalam agama kita ada politik syar'i. As-siyasatus syar'iyyatu. Politik yang syar'i, yaitu politik yang mengindahkan adab-adab Islam. Itu tidak ada masalah. Akan tetapi kemudian itu menjadi dominasi dalam kehidupan sehari-hari. Lihat aja update status Facebooknya. Itu terus kayak orang aliane sing lebih manfaat sing lebih penting.
Apa politik nggak penting? Penting. Siapa bilang nggak penting? Akan tetapi apa ya, cuma itu saja, 1 kali 24 jam kali 7 hari kali sampai tanggal 27 berapa hari lagi? Apa cuma itu terus? Ini yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dan ahli Quran ini akan ketahuan ketawaduannya ketika orang lain sedang saling bersombong-sombongan. Apa? Akan ketahuan dari apanya? Ketawaduannya ketika orang lain sedang bersombong-sombongan. Ketika orang lain sedang membanggakan kelebihannya masing-masing. Ini membanggakan kelebihan hartanya. Ini membanggakan kelebihan kedekatannya dengan pejabat. Ya, dia pikir kalau sudah dekat dengan pejabat itu akan selamat semua. Oh, tidak. Yang akan menyelamatkan kita siapa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang nyombong, aku selalu jalan dengan pejabat kemanapun pejabat itu berjalan. Orang percaya kayak fotonya kayak bukan apa, nyonomburinnya terus Ketika orang lain sedang bangga dengan status sosialnya, ketika orang lain sedang bangga dengan keilmuannya, jadi jangan dipikir kalau orang sudah berilmu itu enggak terjangkit penyakit sombong, bisa aja. Ketika orang itu sedang bangga dengan kelebihan-kelebihan duniawi yang dia milikinya, maka ahlul Quran dia akan merendahkan hatinya, dia akan tundukkan kepalanya. Karena Al-Quran mengajarkan dia untuk bertawadhu. Inilah yang saya katakan di awal, Al-Quran itu merubah perilaku seseorang, merubah tutur kata seseorang. Maka semakin rajin baca Al-Quran, harus semakin banyak perubahan di dalam diri kita. Malam harinya digunakan untuk apa? Tahajud. Siang harinya digunakan untuk berpuasa. Ketika orang lain banyak tertawa, maka kita banyak menangis. Berarti nggak boleh senyum, Ustaz? Ya boleh. Mangsane mesem ya mesem. Ya, bukan kok mangsane mesem nangis. Enggak. Ketika orang lain sedang tidak peduli halal haram, maka dia akan selektif di dalam memilih apa yang dia masukkan ke mulutnya. Ketika orang lain sedang sibuk ngompol, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika orang lain sedang sombong, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti padi, semakin berisi, maka akan semakin merunduk. Jangan kan semakin berisi. Wingi nembe sinau alif ba siki wis tak sa. Itu berarti kan wis tambah berisi. Ya. Kemarin baru merangkai kata, merangkai huruf, sekarang sudah merangkai kata. Berarti kan tambah berisi. Kemarin bacanya grodal-gradul, sekarang wis mandan mending. Berarti semakin berisi. Ya, semakin berisi maka akan semakin merunduk. Tidak kemudian merasa aku alif ba urung bisa. Jangan. Ya, semakin berisi semakin merunduk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu. Wallahu taala a'lamu wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.